Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Nilai pasar timnas Indonesia meningkat pesat. Pemain yang bakal tergeser usai kedatangan Eliano Reinders. Puji keputusan STY, pelatih asal Kroasia beri peringatan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mewah, nilai pasar timnas Indonesia meningkat pesat. Dalam dunia sepak bola modern, nilai pasar seseorang pemain menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas, potensi, dan kontribusi yang bisa diberikan di lapangan. Begitu juga dengan pemain-pemain yang tergabung di timnas Indonesia. Menarik lagi ke belakang, mengarungi 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI memang telah memanggil sebanyak 26 pemain. Kombinasi antara pemain yang berkarir di Liga Lokal Indonesia dan Liga Luar Negeri. Dan hasilnya pun cukup bagus karena tim Garuda mampu menahan imbang 2 raksasa Asia tersebut. Tentu ini menjadi sebuah korelasi yang cukup menarik. Memang saat ini timnas Indonesia sudah diperkuat dengan pemain-pemain beken dari benua biru yang otomatis membuat kekuatan pasukan STY meningkat. Selain itu, kedatangan pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa pun membuat nilai pasar timnas Indonesia juga melesat. Bahkan nilai pasar tim Garuda paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, serta masuk ke daftar 10 besar skuad paling mewah di Asia. Berdasarkan transfer market, nilai pasar timnas Indonesia adalah 423,68 miliar rupiah. Setelah ditambahkan dengan nilai pasar Misilgers yang bernilai 121,67 miliar rupiah dan Eliano Reinders senilai 11,30 miliar rupiah. Misilgers sendiri memang menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Bahkan, nilai pasar back LC20 ini melampaui jumlah total skuad 3 negara dan musuh bebuyutan Garuda di Asia Tenggara, seperti Malaysia dengan 110,81 miliar rupiah, Vietnam 118,63 miliar rupiah, dan Thailand 111,68 miliar rupiah. Sementara itu, setelah Hilgar, timnas Indonesia juga masih memiliki Tom Hae yang memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Kelvin Verdong yang bermain di NEC Nijmegen dan El Capitano JITZES memiliki nilai pasar yang serupa, yakni 43,45 miliar rupiah. Pemain termahal timnas Indonesia memang didominasi oleh para pemain naturalisasi. Terlihat bahwa program ini memberikan dampak signifikan terhadap market value skuad Garuda. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tim, tapi juga memperbesar exposure pemain di liga-liga internasional. Namun ini juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana program ini mempengaruhi perkembangan pemain lokal. Sebagai perbandingan, nilai pasar pemain lokal yang lahir dan besar di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan pemain naturalisasi. Hal ini pun menunjukkan bahwa PSSI perlu memperkuat pengembangan talenta lokal agar bisa bersaing di level yang sama. Pemain yang bakal tergeser usai kedatangan Eliano Reinders. Menurut berita terkini, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan proses naturalisasi 2 pemain anyar, Misilgers dan Eliano Reinders, sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo menyebut jika proses naturalisasi kedua pemain ini akan rampung bulan Oktober. Andai proses naturalisasi bisa rampung sesuai jadwal, maka kedua pemain tersebut bisa tampil bersama tim Merah Putih saat menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain serta Cina.
Tentu hadirnya Eliano Reinders dan Miss Hilgers diprediksi bakal merubah daftar starter timnas Indonesia. Terutama sosok Eliano Reinders yang diketahui bisa bermain di berbagai posisi. Dan berikut ini deretan nama yang kemungkinan besar bisa tergeser dari starter setelah kehadiran dari Eliano Reinders. Pertama, Witan Sulaiman. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan salah satu andalan Sintayong untuk mengawal lini serang timnas Indonesia. Bahkan Witan Sulaiman jadi starter saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kehadiran Eliano Reinders yang bisa bermain di posisi winger membuat kesempatan starter Witan Sulaiman semakin kecil. Eliano Reinders pun diprediksi bakal jadi trio maut bersama Ragnar Orotmangun dan juga Rafael Strijk di lini depan. Sedangkan Witan Sulaiman bisa menjadi super sub saat Merah Putih alami deadlock. Kedua, Marcelino Ferdinand. Ex-punggawa Persebaya Surabaya ini merupakan gelandang serang yang kerap jadi tandem Tom Haye atau Ivar Jenner di lini tengah. Pergerakannya yang gesit serta kemampuan individu miliknya membuat Marcelino kerap kali jadi senjata timnas Indonesia di second line. Akan tetapi Marcelino Ferdinand bisa tergeser dari starter lantaran Eliano Reinders juga bisa bermain sebagai gelandang serang dan mampu mencetak 1 gol serta 5 assist di posisi ini. Berbekal kemampuan eksplosif miliknya, Eliano Reinders pun bisa jadi tandem sempurna Tom Haye yang lebih defensif di lini tengah timnas Indonesia. Ketiga, Rafael Strijk. Meski kemampuan holding ball-nya sangat baik, namun Strijk tak punya kemampuan finishing yang mumpuni. Hal tersebut bisa jadi alasan mengapa Rafael Strijk bakal hilang dari starter dan posisinya digantikan oleh Eliano Reinders. Secara statistik, Eliano Reinders memang terlihat lebih tajam ketimbang Rafael Strijk dengan raihan 6 gol serta 5 assist dari 88 laga di kasta teratas Liga Belanda. Dengan catatan itu, Eliano Reinders bisa jadi tandem sempurna buat Ragnar Orotmangun di lini depan. Puji keputusan STY pelatih asal Kroasia beri peringatan. Rasa gembira, rasa bangga nampaknya belum memudar dari benak penikmat sepak bola Indonesia setelah hasil manis Garuda berhasil menahan imbang 2 negara langganan Piala Dunia. Tidak terkecuali pelatih Persib Bandung Bojan Hodak yang merasa kagum dengan penampilan tim Merah Putih pada kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Menurut Bojan Hodak, hasil tersebut menjadi bukti jika sepak bola Indonesia sudah semakin berkembang dan skuad Garuda bisa bersaing dengan tim top Asia. Tentu hal yang fantastis ketika bisa bersaing secara kompetitif di level Asia. Jadi tim ketika bermain melawan Arab Saudi mereka bisa mengimbanginya. Saat bermain melawan Australia juga mereka melakukannya. Yang mana 5-10 tahun yang lalu ini seakan mustahil, kata pelatih asal Kroasia ini. Mantan pelatih Kuala Lumpur FC ini pun juga menuturkan bahwasannya keputusan Sintayong memanggil beberapa pemain berdarah Indonesia merupakan hal yang positif, karena memang performa skuad Garuda kini semakin meningkat. Di samping itu, pelatih berkepala pelontos itu juga mengingatkan Indonesia jangan sampai melupakan pembinaan usia dini. Pasalnya, pemain naturalisasi tersebut suatu saat dikatakannya pasti akan menurun performanya. Untuk itu, Bojan Hodak berharap pengembangan pemain muda juga menjadi prioritas dari PSSI. Sebab ia melihat skuad yang sekarang tentu tak bisa terus bertahan sehingga perlu adanya regenerasi. Sementara itu, PSSI sendiri sepertinya sudah menyiapkan langkah untuk penerus Tom Haye dan kawan-kawan. Dalam hal ini, Erick Thohir mengatakan akan memanfaatkan ajang ASEAN Cup 2024 sebagai kesempatan untuk kembali melakukan regenerasi skuad. Pasalnya, dipastikan dalam ajang ini pemain-pemain diaspora tidak akan bisa memperkuat skuad Garuda karena di luar kalender FIFA.
Untuk itu, Erick Thohir pun berharap pemain-pemain muda berbakat timnas Indonesia bisa terus lahir dengan tempaan ajang kompetitif seperti ASEAN Cup 2024. Mendorong semakin banyak talenta yang kita targetkan, kalau bisa ada 150 talenta. Itu yang kita mau, biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior, ucap Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan itu pun menilai bahwa keputusan ini harus berani diambil agar Indonesia bisa mencetak bintang baru.